Hai para Nigo user dan kaum ibu kaum yang suka ngocokin gambar kaori. Parah anjing, udah jadi mayat masih aja digituin. Seperti di judul video kali ini kita akan membahas anime-anime dengan karakter yang tidak percaya dengan kekuatannya sendiri karena terlalu overpower. Saking kuatnya, kekuatan itu sampai ada beberapa karakter yang harus menyegelnya agar tetap bisa dikendalikan. Nah, catatan, di list kali ini tidak hanya sebuah kekuatan yang berguna untuk berantem saja guys. Kekuatan yang bisa dibilang mengandalkan kejeniusan otak saja akan saya masukkan. Nah, apa sajakah anime-anime dengan karakter yang tidak percaya bahwa kekuatannya ini terlalu overpower? Shinobi no Jidai wa Waru. Hamatora The Animation. Daripada kalian nonton anime yang isinya bocil-bocil joget dan jadi om-om gendut pengocok yang bau, mending kalian nonton anime ini nih, sebuah anime yang akan menguji otak kalian dan membuat kalian menjadi om-om six pack yang wangi. Ceritanya ada orang-orang yang dilahirkan dengan kekuatan khusus yang disebut dengan minimum, dan orang-orang yang memiliki kekuatan itu akan disebut dengan minimum holder. Karakter anime ini yang bernama Nice dan Murasaki adalah minimum holder yang berasal dari fakultas akademi, sekolah khusus yang mencari dan mengembangkan kemampuan para minimum holder sejak mereka masih kecil. Nice dan Murasaki ini membentuk sebuah duo detektif private gitu yang bernama Hamatora. Keseharian mereka adalah menyelesaikan beberapa kasus-kasus berdasarkan permintaan klien, dan seringkali itu kasus-kasus yang harus mereka selesaikan ini juga berhubungan dengan para minimum holder. Devilman Crybaby. Iblis aja bisa cengeng, apalagi seorang manusia cowok yang kena NTR. Wah, bayangin kalau cewek kalian itu tiba-tiba hamil di luar kandungan gitu dan minta tanggung jawab ke elu. Wah, gila. Fudo Akira diberitahu oleh sahabatnya yang bernama Asuka Ryo bahwa Rasetan sekarang ini akan kembali mengambil alih dunia. Ryo mengatakan padanya satu-satunya cara untuk mengalahkan iblis tersebut adalah dengan menggabungkan kekuatan. Akira pun akhirnya berhasil berubah menjadi Devilman, seorang yang memiliki sebuah kekuatan setan dan hati manusia. Tetapi kekuatan iblis ini tidak seperti yang dia bayangkan. Kekuatannya ini jauh-jauh lebih kuat dari yang dia duga. Tokyo Revenge. Walau dilahirkan dalam keluarga onmyoji yang terkenal, Harutora tidak bisa melihat energi roh sama sekali. Selain itu, dia ini malah menikmati kehidupannya yang menyenangkan dengan teman-teman di sekolah biasa guys. Sebenarnya Harutora ini mengira bahwa dia ini tidak memiliki kemampuan spesial, karena itulah dia ini hanya ingin menikmati kehidupannya. Tetapi sebenarnya Harutora ini memiliki seorang shikigami pemberian ayahnya yang bernama Kon. Sejak kecil dulu, Harutora pernah membuat janji dengan teman masa kecilnya yang bernama Natsume untuk menjadi seorang shikigaminya Natsume. Tetapi Harutora melupakan janjinya tersebut dan memilih untuk hidup damai dan menikmati masa mudanya seperti sekarang. Nah, ada sebuah insiden yang membuat temannya ini meninggal. Gara-gara hal tersebut itu, Harutora bertekad untuk mendalami dunia supranatural, kemudian meninggalkan pulau tersebut, lalu tinggal di Tokyo dan bersekolah di sebuah sekolah khusus sebagai Raven bersama Natsume. Yah, kekuatan warisan dari bokap gak seru bang. Jangan salah dulu, ini adalah sebuah anime yang bagus di masanya. Hanya saja sekarang mulai terlupakan gara-gara ini nih Tokyo Mencret. Dan ini anime salah satu anime terbaik di tahun 2013. Alice in Borderland. Kayaknya anime ini lebih mirip di manganya daripada versi film Netflix itu. Yang versi film itu agak ngibul sih menurut gua, tapi bukan berarti yang film jelek ya. Bukan sekedar kehebatan untuk bertarung dan mengalahkan musuh dengan sebuah kekuatan, tetapi Alice adalah karakter yang sangat jenius. Alice atau Arisu ini adalah karakter yang sangat jenius ketika memecahkan teka-teki, dan kehebatannya itu dikarenakan dia ini sering bermain game. Nah nih, buat kalian yang bilang main game itu nggak ada gunanya, sebenarnya ada benernya juga sih, apalagi kalau kalian mainnya game itu tuh yang nggak ada pintu. Bahkan ya, dia ini sempat tidak menyadari kehebatannya itu jika temannya ini tidak memberitahunya. Ryohei Arisu adalah seorang siswa SMA yang tidak memiliki ambisi untuk hidup dan hanya ingin melepaskan dirinya dari semua beban yang ada di kehidupannya. Suatu malam ketika dia ini bersama dengan dua temannya yaitu Karube dan Chota, mereka melihat sebuah kembang api yang sangat besar menembak di langit. Sebenarnya itu adalah peristiwa yang akan menandakan adanya perubahan permanen dalam kehidupan mereka semua. Terbengkalai oleh ledakan yang sangat terang, mereka bertiga mendapati diri mereka dibawa ke sebuah tempat yang dikenal dengan Borderland.
salah satu penghuni dunia ini adalah peserta sebuah permainan mematikan di mana tugas spesifik harus diselesaikan jika mereka ingin bertahan. Saat ketiganya ini mulai bermain untuk menentukan bagaimana mereka bisa kembali ke rumah, Ryohei ternyata mendapati dirinya merasa hidup untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ya, Ryohei Arisu ini adalah karakter yang bisa dibilang sangat jenius dan sangat pintar jika disuruh bermain sebuah permainan yang penuh dengan teka-teki, seperti di game kematian yang ada di anime ini. Secret Seven. Emang kocak bener ya yang namanya Akmal. Gak bener hidupnya. Putangina. Helikopter. Karena khawatir hanya akan melukai orang lain, Akmal memilih untuk menyembunyikan sesuatu kekuatan yang besar yang ada di dalam dirinya. Namun suatu hari sebuah patung menyerang kota dan melukai seorang temannya. Akmal pun di sini mulai mengamuk. Beruntung dia ini bertemu dengan Aiba Ruri yang mampu membantunya mengendalikan kekuatannya. Nah, setelah itu dia mengetahui bahwa misi Ruri ini ingin menyelamatkan saudari kembarnya dengan cara menghancurkan batu-batu kristal luar angkasa berkekuatan aneh yang disebut dengan Secret Seven. Di sini Akmal memutuskan untuk membalas budi dan membantu Ruri, guys. Cie, ini Akmal sama Ruri. SSS Guritoman. Nah, ini nih buat para kalian pecinta tokusatsu terutama Ultraman, gue yakin kalian bakalan suka dengan anime ini. Kayak anak kecil nontonnya Ultraman. Terus gue suruh kalian nonton Tokyo Mancer sama Free Fire gitu biar jadi orang dewasa. Ya emang bukan anime Ultraman, cuma anime ini adalah kolaborasi dengan Suburaya. Karakter utama ini bernama Yuta Hibiki, seorang anak SMA biasa seperti anime-anime lain. Duduk di pojokan, nolep, sok keren padahal bau. Karena suatu hal dia ini dirawat di rumah teman sekelasnya yaitu Rika Takarada. Dan selalu terbangun dalam keadaan kehilangan ingatan. Tak lama kemudian dia ini mendengar sebuah suara dari salah satu komputer di rumah Rika yang menamai dirinya sebagai Gridman. Dan dengan kemunculan monster wibu, maksudnya kaiju yang mengancam kedamaian, Gridman mengajak Yuta untuk menyelamatkan kota dari kehancuran. Sekaligus untuk memecahkan misteri di balik kaiju dan membantunya mengembalikan ingatan yang hilang. Plusnya yang nggak kalian dapat dari seri Ultraman adalah paha dan dada ayam dong tentunya. Iya, gue ngaku cewek di dalam anime ini bener-bener sumpah dah cakep-cakep men. Buat kalian yang pengen dapet cewek cakep kayak dia ya, join lah ke server Discord gue ya. Masalah cewek-cewek cakep di server gue mah melimpah coy. Contohnya si ini nih, Eleven Eye. Buat kalian para editor FF pamer skin, tetaplah berkarya kawan. Meski di sini kita lihatnya emosi. Anime ini berkisah tentang seorang siswa SMA yang bernama Satsuki Kakeru, seorang anak laki-laki yang sejak kecil hidup di panti asuhan bersama dengan gadis yang bernama Minashi Yuka. Ketika berjalan menuju kota untuk berbelanja, mereka ini dikejutkan dengan bulan yang berubah menjadi hitam dan langit yang berubah menjadi merah. Ini kalau di sains dan menurut ilmuwan yang bernama Albert Roronozoro dinamakan dengan Mugen Tsukoyotot. Nah, di anime ini nggak tahu dinamakan apa. Dalam perjalanannya, mereka ini diserang oleh monster yang menyebut diri mereka Kesatria Batang Hitam. Dan akhirnya mereka ini terjebak dalam sebuah pertempuran sengit dan mencoba bertahan hidup. Dimana dalam cerita mereka bakalan bertemu dengan teman-teman yang memiliki nasib yang sama. Dan mereka-mereka ini yang terjebak karena mereka juga menyimpan pecahan batu kehampaan yang disimpan di dalam tubuh mereka dan memberikan mereka sebuah kekuatan. Arcana Familia. Buat kalian ciwi-ciwi, jangan mencari lelaki sekedar berseragam doang. Seragam doang tapi HP nggak miring buat apa? Mending pacaran dengan Akmal, pro player FF atau Yajit sang predator loli, sekalian main game porno. Bercerita tentang sebuah organisasi yang bernama Arcana Familia. Organisasi ini bertugas untuk melindungi sebuah pulau yang bernama Regalo. Arcana Familia beranggotakan orang-orang yang membuat kontrak dengan kartu Arcana dan mendapatkan kekuatan spesial yang hebat sebagai akibat dari kontrak tersebut. Suatu ketika, pemimpin dari organisasi ini yang bernama Mondo memutuskan untuk mundur dari jabatannya dan ingin memberikan jabatan tersebut kepada orang yang telah melakukan kontrak dengan kartu Arcana. Untuk bisa mendapatkan siapa penggantinya, Mondo mengadakan sebuah turnamen yang bernama Arcana Duelo. Arcana Duelo ini merupakan kontes pertarungan antara pengguna Arcana. Sebagai janjinya, dia ini akan memberikan gelar papa dan mengabulkan keinginan pemenangnya dan menikahkan pemenang tersebut dengan putrinya. Nah, Liberta adalah salah satu karakter utama di dalam anime Arcana Familia ini. Dia ini melakukan kontrak dengan Arcana ke-0 yaitu The Fool dan juga anggota dari intelijen.
Kekuatan arkananya ini sangat kuat sehingga tidak terkontrol. Hal ini membuat Dante menyegel ingatannya agar arkananya bisa dikendalikan. Ya. Nah, itulah anime-anime dengan karakter yang tidak percaya dengan kekuatannya yang terlalu overpower, guys. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusra, kamu undur diri. Sampai jumpa di next episode.